Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam renungan mingguan PPGT Klasis Makale. Kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan dari salah satu kisah dalam Perjanjian Lama di Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Pada bagian ini saya mengambil dua ayat untuk menjadi nas perenungan kita, yaitu ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Kalimat itu merupakan sebuah mufakat atau rencana dari saudara-saudara Yusuf sendiri untuk membunuh Yusuf, yaitu adiknya mereka. Bayangkan saja saudara-saudara, ketika saudara sendiri merencanakan hal buruk untuk diri kita, padahal kita sendiri saudara-saudaranya. Hal itu terjadi karena ternyata ada kecemburuan atau iri hati dari saudara-saudara Yusuf ini kepada Yusuf sendiri, karena Yusuf ini adalah anak yang diistimewakan oleh ayah mereka, yaitu Yakub. Yusuf diperlakukan berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Ia begitu diistimewakan dan begitu dikasihi oleh ayahnya. Hal itu mengakibatkan kecemburuan bagi saudara-saudara Yusuf, sehingga saudara-saudara Yusuf ini berniat untuk membunuh Yusuf. Nah, mengapa Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya? Cek per cek, ternyata Yusuf pernah bermimpi, dan dalam mimpinya itu diisyaratkan atau memiliki arti bahwa suatu hari nanti Yusuf ini akan menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Yusuf akan menjadi orang yang besar di antara saudara-saudaranya dan ia akan dikenal oleh banyak orang. Namun pertolongan Tuhan hadir di satu kejadian di mana Yusuf tidak jadi dibunuh, melainkan ia dijual ke Mesir, dan di Mesir itulah mimpi Yusuf mulai akan diwujudkan. Tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu untuk mencapai mimpi itu Yusuf harus mengalami berbagai macam godaan dan berbagai macam hal yang menggoyahkan iman Yusuf. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sehingga mimpinya itu pun bisa terwujud. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Yang pertama, jangan takut untuk bermimpi. Dalam artian bahwa jangan takut untuk memiliki cita-cita atau memiliki harapan di masa yang akan datang. Tidak sedikit orang berhasil karena impiannya. Banyak orang yang memiliki mimpi dan mimpi itu tidak langsung digapai, tetapi ada proses yang dilalui. Sama seperti Yusuf, untuk mewujudkan mimpinya, ia harus melewati berbagai macam persoalan dalam proses tersebut. Contohnya teman-teman, kalau misalnya kita mau menjadi dosen, menjadi guru, menjadi pebisnis yang handal, memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang mewah, untuk mencapai itu kita harus melewati banyak proses. Nah, di dalam proses itu banyak hal yang akan menggoyahkan iman kita juga. Dan kadangkala kita sebagai anak muda tidak mampu atau tidak kuat, bahkan enggan untuk melewati proses tersebut. Kita diperhadapkan pada masalah ekonomi, kita diperhadapkan pada masalah tekanan batin, dan bahkan kita diperhadapkan pada masalah lingkungan, di mana ada saja orang-orang yang mau meremehkan kita, yang mau menjatuhkan perjuangan kita dan usaha kita untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut. Tetapi yakin dan percaya bahwa kita bisa melewati proses tersebut dengan pertolongan Tuhan, dengan usaha kita, dan memiliki iman serta mengandalkan Tuhan dalam proses tersebut. Yang kedua, percaya maka diselamatkan. Kalau Yusuf dapat selamat dari niat jahat saudara-saudaranya, ia bisa selamat dari godaan-godaan yang menimpanya di Mesir. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, dan karena ia mengandalkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Maka yakin dan percaya juga bahwa kita yang sedang berada dalam proses kita saat ini untuk menuju atau menggapai impian kita, cita-cita kita, maka yakin dan percaya juga bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita dari remehan-remehan orang dan yang mau menjatuhkan kita untuk menggapai impian-impian tersebut. Yang ketiga, hadapi masalah dengan berseru kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Teman-teman pemuda dimanapun kita berada,
Kita tahu bahwa selagi kita masih hidup, maka masalah-masalah atau problem-problem kehidupan dalam proses kita menggapai impian kita itu pasti akan selalu ada. But it's okay to not be okay. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja dalam prosesmu saat ini. Yang terpenting, kita menaruh harapan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan benar, serta memberitakan dan mempercakapkan perbuatan Tuhan dalam hidupmu, dan yakinlah bahwa kita tidak akan dipermalukan, melainkan diselamatkan ketika kita percaya pada Dia Sang Pencipta kehidupan. Satu ayat penutup dalam Perjanjian Baru yang saya kutip dari Roma pasal 10 ayat 11 sampai ke 13 mengatakan bahwa keselamatan tidak lagi terbatas hanya kepada sekelompok orang saja, melainkan terbuka bagi setiap orang yang percaya tanpa memandang ras. Amin. God bless you. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,